Terlihat seorang wanita sedang bersiap pergi ke perusahaan Qiansheng untuk melakukan wawancara kerja. Gadis itu bernama Tian Tian, dia merupakan seorang perancang desain mainan. Semua orang diperiksa sebelum masuk ruangan agar tidak memakai barang apapun yang berwarna merah. Kebetulan Tian membawa desain mainan yang berwarna merah, begitupun dengan bajunya yang terdapat polesan warna itu. Kemudian Tian melihat hasil karyanya dijiplak oleh salah satu pegawai yang bekerja di sana. Namun Kai Wen mengelak tuduhan itu sehingga dia mengusir Tian dari perusahaannya. Tian menunggu kedatangan pimpinan perusahaan untuk mengadukan tindakan plagiat ini. Sayangnya pengaduan Tian diabaikan oleh mereka sehingga dia melempar mainan ke arah Direktur Liu. Akibatnya, Liu jatuh pingsan setelah melihat mainan berwarna merah yang dilempar oleh Tian. Liu Xilai mengidap penyakit Alzheimer. Dia tidak bisa melihat apapun yang berwarna merah karena dapat membuat penyakitnya kambuh. Oleh sebab itu, Liu selalu memakai kacamata hitam yang bisa memfilter warna itu. Kai Wen mencoba mengamankan posisinya dengan menghasut Tian sebagai penipu. Namun hal ini tidak mempan bagi Liu yang bergerak cepat dalam menyelidiki masalah itu. Kemudian Kai Wen mengancam Tian secara terang-terangan sehingga membuat Tian semakin geram. Di pagi hari, Tian menemui Liu untuk mendapat keadilan atas karya yang dicuri oleh pegawainya. Namun Liu menjadi pusing saat Tian menunjukkan kaos berstiker merah. Akibatnya mereka jatuh ke atas sofa dan anehnya Liu tidak merasakan pusing saat bersentuhan dengan Tian. Kemudian Tian diberi kesempatan untuk menjelaskan detail karya miliknya. Sedangkan Liu mencoba memastikan keajaiban itu dengan terus menyentuh Tian setiap kali ingin melihat warna merah. Selanjutnya Liu menceritakan keajaiban ini kepada dokternya. Mendengar hal ini membuat Dr. Li menyimpulkan jika gadis itu adalah kunci dari kesembuhan Liu. Perusahaan Qiansheng sedang mengadakan rapat untuk acara pesta yang akan dihadiri oleh desainer ternama bernama Luci. Tema dari pesta itu ialah merah Tiongkong yang menjadi masalah besar bagi Liu. Namun Liu memutuskan untuk tetap hadir ke pesta itu karena perjamuan ini sangat penting bagi perusahaannya. Dia memanggil Tian ke kantor untuk membayar hak cipta dan mengundangnya ke pesta. Namun Tian menolak karena persyaratan yang diberikan oleh Liu yang dianggap mesum. Adapun Liu terus mendekati Tian supaya bersedia menjadi pendampingnya di pesta nanti. Dia menunjukkan sebuah brosur kepada Tian sehingga Tian menerima tawarannya demi bertemu dengan desainer idolanya. Di sana, Liu bertemu dengan Wen Xian yang merupakan teman masa kecil. Wen Xian menyinggung Tian yang dianggap tidak selevel dengan temannya. Mendengar hal ini membuat Tian akan meninggalkan pesta sehingga Liu menahannya dengan memegang erat tangannya. Kemudian mereka meninggalkan Wen Xian dan menemui Luci yang sedang bermain panah. Liu memperkenalkan dirinya sebagai CEO perusahaan Qiansheng namun mereka mendapat respon dingin dari Luci. Setelah mendapat perlakuan itu, mereka tetap ingin mendekati Luci. Tapi mereka malah terpisah sehingga Liu pingsan karena tidak kuat melihat warna merah di sekelilingnya. Tian mengkhawatirkan kesehatan Liu yang selalu pingsan secara tiba-tiba. Adapun Liu tetap merahasiakan penyakitnya itu dari Tian dan memberikan dokumen yang berisi kontrak kerja. Bukannya senang, Tian malah murka dengan isi kontrak itu. Dia sangat menolak profesi sebagai asisten pribadi yang ditawarkan oleh Liu karena dia melamar pekerjaan ke perusahaan Qiansheng untuk menyalurkan keahliannya di bidang desainer mainan. Wen Xian kembali ke Tiongkok setelah bertahun-tahun tinggal di luar negeri. Dia menemui Liu ke kantornya tapi Liu sedang sibuk mengurusi acara pernikahan pegawainya. Kemudian Liu meminta maaf dengan mengajak Wen Xian pergi makan di restoran. Adapun Tian sedang diterpa kegagalan saat mencari pekerjaan karena semua perusahaan yang dia datangi selalu menolaknya. Kemudian kehadirannya diketahui oleh Liu sehingga Liu mengejarnya dan membatalkan janji temunya dengan Wen Xian. Mereka bertengkar di tengah jalan dan Tian menyalahkan Liu sebagai penyebab semua perusahaan menolaknya. Dia melempar kacamata Liu sehingga Liu pingsan karena melihat mobil berwarna merah lewat di depannya.
Kemudian Liu dibawa ke rumah sakit dan memberitahu pelaku yang membuat Tian ditolak di semua perusahaan adalah Kai Wen yang selama ini menaruh dendam. Tian pun meminta maaf lalu memutuskan untuk pulang. Namun dia mendengar percakapan asisten Tang dengan pihak rumah sakit tentang fobia Liu terhadap warna merah. Tian pun berinisiatif menjahili Liu dengan memakai lipstik berwarna merah yang dianggap kelemahannya. Akibatnya Liu menjadi pusing lagi sehingga dia menarik tangan Tian lalu Tian jatuh ke pelukannya. Tian tampak salah tingkah lalu dia segera memasangkan kacamata hitamnya. Setelah kejadian ini, Liu tidak dapat merahasiakan penyakitnya lagi dari Tian. Dia menceritakan semuanya dan berkat kejadian ini Tian bersedia bekerja di perusahaannya. Namun Tian mengambil dua profesi sebagai asisten dan desainer sehingga dia harus pintar-pintar membagi waktunya. Semua orang bergosip soal kedekatan mereka karena profesinya sebagai asisten dirahasiakan. Sementara itu, gosip telah sampai ke telinga Liu. Liu yang begitu percaya diri akan pesonanya percaya jika Tian sedang naksir kepadanya. Namun Tian menepis gosip itu dengan menunjukkan undangan wawancara dari reporter yang dianggap surat cinta oleh orang-orang kantor. Liu tampak malu pada kesalahpahaman ini dan dia langsung menolak wawancara itu. Keesokan harinya, Tian memberitahu teman-temannya soal tipe idaman laki-laki yang dia sukai adalah Luci. Percakapan ini terdengar oleh Liu sehingga Liu tampak cemburu setelah mengetahui pengakuan Tian. Dia bersedia diwawancarai dan tampil di sampul majalah karena tidak mau tersaingi oleh Luci. Namun ayah angkatnya tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Liu. Dia menganggap penghasilan Liu sudah lebih dari cukup sehingga Liu tak perlu melakukan hal yang dianggap tidak penting baginya. Kemudian Liu pergi berbelanja bersama Tian untuk menyambut kedatangan adiknya yang akan pulang dari luar negeri. Namun kejutan itu membuka luka lama bagi Lung Xija. Dia mengingat saat ayahnya menyuruh membuang semua mainan kesukaannya yang berwarna merah karena fobia Liu. Sejujurnya Lung Xija tak menyukai Liu yang selalu dimanjakan oleh ayahnya dan perlakuan ini menimbulkan rasa cemburu di hatinya. Wen Xian menemui Lung Xija yang baru saja kembali pulang. Dia sangat bahagia tapi suasana hatinya berubah saat dia melihat kehadiran Tian yang ikut merayakan perjamuan keluarga ini. Departemen mainan mendapat apresiasi karena karya mereka menjulang kesuksesan dan diminati oleh semua orang. Mereka berencana untuk mengerjakan proyek baru yang berjudul Shanghai Jingjing. Sementara itu, Tian masih belum bisa bergabung bersama mereka karena dia masih harus memperbaiki data persaingan industri. Tian sangat ingin menyalurkan bakatnya dengan cara menunjukkan desainnya kepada Direktur Zheng. Desain itu menarik perhatian direkturnya sehingga Tian diberi kesempatan untuk bergabung ke dalam proyek terbaru mereka. Namun sayangnya Tian tidak bisa menggunakan kesempatan itu karena profesi ganda di perusahaannya. Tian pun sangat kecewa pada dirinya sehingga dia meminta keringanan pada Liu agar profesinya sebagai asisten tidak mengganggu jam kerja di departemen mainan. Namun permintaan itu ditolak oleh Liu karena profesi asisten pribadi adalah prioritas utamanya. Tian sangat kesal kepada bosnya karena membuat mimpinya semakin sulit untuk digapai. Kemudian Tian mengabaikan beberapa pesan teks dari Liu yang sedang meminta bantuan karena Wen Xian datang ke rumahnya. Liu memohon sampai dia berjanji akan menuruti keinginan Tian sehingga dia segera datang ke rumahnya. Sementara itu, Wen Xian menjatuhkan guci milik Liu sehingga Liu menyuruh Tian untuk membersihkan pecahan-pecahan guci yang ada di lantai. Kemudian Tian juga mendekor ulang barang-barang atau pajangan yang ada di lemari sampai kakinya tergelincir dari tangga. Tian terjatuh dan bibirnya tak sengaja mendarat di kening Liu. Kejadian ini membuat Wen Xian cemburu sedangkan Tian merasa malu dan buru-buru pergi dari rumah itu. Sekarang Liu bisa melihat warna merah tanpa harus berkontak fisik dengan Tian. Kemudian dia melakukan terapi hipnotis di rumah sakit dan ingatannya di masa lalu muncul di mana dia melihat gadis kecil yang terlihat samar. Setelah kejadian ini, Liu menyimpulkan jika dirinya telah sembuh dari penyakitnya.
Dia pergi ke tempat yang bernuansa warna merah dan untuk pertama kalinya, dia bisa memakan makanan pedas dan pergi menonton film ke bioskop. Wen Xian mengira kalau Liu sedang berkencan setelah melihat postingan di internet. Namun ternyata dugaannya salah sehingga dia mengorbankan Lung Xija demi menutupi kecemburuannya. Lung Xija pun terpaksa mulai bekerja di perusahaan Qiansheng meskipun terlihat masih bermalas-malasan. Sementara itu, Wen Xian menggunakan kesempatan ini agar bisa bertemu dengan Liu setiap hari. Namun tampaknya Lung Xija menyukai Wen Xian sehingga dia terlihat cemburu setiap Wen Xian mendekati kakaknya. Liu pergi ke pameran seni bersama Tian dan di sini dia belum menceritakan kesembuhannya. Setelah memberitahu kabar ini, Tian tampak senang karena dia tak perlu lagi menjadi asisten pribadinya sehingga dia bisa fokus pada karirnya di bidang desainer. Kaiwen ketahuan mencuri karya orang lain lagi dan masalah ini harus segera diselesaikan sebelum karyanya dipamerkan pada minggu depan. Kemudian Liu meminta adiknya pergi ke desa Sansui mencari Xia Feng untuk mengurus hak cipta. Namun Lung Xija menolak perintah kakaknya karena dia baru saja bekerja di perusahaan ini. Sementara itu, Wen Xian bersedia membantu Lung Xija demi menarik perhatian kakaknya. Namun mereka malah bertengkar dan merusak properti desa yang dianggap sakral. Kemudian mereka ditangkap oleh warga lalu warga juga menghubungi Liu untuk mempertanggungjawabkan tindakan adiknya. Liu pun langsung pergi ke desa itu dan menemui kepala desa bersama Tian untuk bernegosiasi. Setelah menyelesaikan masalah ini, Lung Xija dan Wen Xian dibebaskan lalu dipulangkan ke rumah. Kemudian Liu dan Tian menggantikan mereka dalam mencari Xia Feng. Pada saat keduanya sedang sarapan, Tian mengenali lukisan karya Xia Feng. Mereka pun langsung mencari jejak seniman itu namun mereka malah bertemu Luci. Kemudian mereka menemukan rumah Xia Feng lalu keduanya memutuskan untuk berkemah di sana. Liu bercerita bahwa malam ini adalah malam pertama kalinya dia tidur di luar. Dia takut pada kunang-kunang sampai Tian membuatnya berani memegang mereka. Identitas Xia Feng terbongkar oleh Liu dan Tian, dia adalah Luci. Namun Luci tetap menolak kemitraan dengan Qiansheng meskipun identitasnya sudah terbongkar. Sementara itu, Tian mencoba mendekati Luci dengan cara mengikuti segala aktivitasnya di hari ini. Melihat ketulusan mereka, membuat Luci bersedia bermitra dengan perusahaan Qiansheng. Kaiwen dan ayah Wen Xian berkolaborasi untuk menjatuhkan reputasi Liu pada masyarakat. Mereka mengunggah kasus plagiarisme yang ada pada karya Xia Feng sehingga Qiansheng dihujat oleh netizen. Namun Liu terlihat tenang menghadapi isu itu karena dia telah mengantongi surat izin dari Xia Feng. Namun sialnya, Liu dan Tian terjebak di pedesaan yang jauh dari kota saat traktor yang mengantarnya mogok. Kemudian mereka berjalan kaki sejauh beberapa meter untuk sampai ke halte bis. Dan sialnya jadwal bis di sini hanya ada di hari Selasa dan Kamis. Ditambah lagi cuaca mulai gelap dan turun hujan, mereka pun memutuskan untuk berteduh di rumah kosong sambil mencari sinyal. Setelah menunggu beberapa jam, Liu berhasil menemukan sinyal sehingga pesan teks yang dikirim kepada Dr. Li sukses terkirim. Liu sangat senang sampai kakinya tergelincir sehingga kejadian kemarin terulang lagi. Sementara itu, Dr. Li baru saja menerima pesan teks dari Liu. Dia langsung pergi ke kampung Zhengpeng meskipun di tengah jalan dia ditahan oleh Rusi karena telah menggores mobilnya. Lung Xija terlihat gugup saat dihadapkan oleh para awak media yang menuntut klarifikasi kakaknya. Kemudian Wen Xian membantu mencairkan ketegangan ini dengan memperlihatkan karya lukisannya untuk mengulur waktu. 2 jam berlalu, akhirnya Liu datang dan langsung memperlihatkan dokumen perizinan yang dia dapatkan dari Xia Feng. Perjuangan Liu sangat diapresiasi oleh ayahnya dan dia telah disiapkan jadwal kencan buta. Namun Liu menolak kencan itu karena hatinya telah jatuh pada Tian. Dia menunjukkan perasaannya secara terang-terangan dengan cara mentraktir teman-teman Tian. Adapun Tian terlihat canggung dengan tindakan bosnya sehingga dia pergi ke mall untuk promosi proyek baru dari seri manja. Namun dia dihampiri oleh Liu yang sedang bersikeras mengambil hatinya.
Adapun Tian selalu menghindar saat Liu akan mendekatinya sehingga Liu meminta saran kepada asistennya soal hubungan percintaan. Kemudian Tang membawa bosnya ke klub dan menyuruhnya untuk pura-pura mabuk. Setelahnya, mereka menghubungi Tian supaya menjemput Liu dan membawanya pulang. Tian tidak bisa menahan berat badan bosnya sampai mereka jatuh tersungkur di atas kasur. Sebelum beranjak bangun, Tian memuji keindahan wajah bosnya. Keesokan harinya, Luci menghubungi Tian untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan proyek amal. Dengan senang hati Tian segera menemui Luci ke lokasi yang telah ditetapkan. Luci pun mulai menyukai Tian setelah banyak berdiskusi dengannya. Saat mereka sedang bekerja, Liu tiba-tiba datang ke lokasi mereka. Kemudian pemilik yayasan memperkenalkan Liu kepada mereka sebagai sponsor utama di acara amal ini. Sementara itu, Liu dan Luci malah sibuk memperebutkan Tian saat mereka sedang bekerja. Kemudian seekor kucing menghampiri Liu yang sedang duduk di halaman depan. Liu selalu takut pada hewan apapun sehingga Tian mencoba menghilangkan ketakutan itu dengan meminta bosnya untuk menyentuh dan menggendong mereka. Liu semakin suka pada Tian yang selalu membuatnya berani untuk maju dalam hal apapun. Sebisa mungkin dia menghadang lelaki manapun yang akan mendekati wanita pujaannya. Dia datang ke bioskop setelah mendengar pemilik yayasan memberikan tiket gratis pada Tian. Namun Tian malah datang bersama Luci sehingga Liu mengganggu momen mereka karena dia tidak mau membiarkan wanitanya berduaan dengan lelaki lain. Liu mencari cara supaya Tian membalas cintanya. Dia disarankan untuk menerima kencan buta yang disiapkan oleh ayahnya untuk merangsang kecemburuan Tian. Tian terlihat cemburu namun tetap gengsi. Dia mencoba mengenyampingkan masalah itu dengan pergi menemui Luci. Adapun keduanya malah bertemu di tempat yang sama. Liu tidak tahan melihat Tian berduaan dengan Luci sehingga dia mengejar dan mengakui perasaannya. Namun Tian menolak cintanya karena menganggap Liu sebagai playboy. Rencana yang disarankan oleh asisten Tang benar-benar gagal dan malah makin menjauhkannya dari Tian. Kemudian Liu meminta maaf dan meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka. Dia membelikan permen kapas dan mengajaknya makan siang untuk menebus kesalahannya. Namun Wenxian dan adiknya menyusul ke restoran tempat mereka berada. Di sana, Wenxian mengingatkan Tian tentang kasta mereka yang begitu berbeda level. Untung saja Liu selalu berada di pihak Tian sehingga Tian merasa dilindungi olehnya. Keesokan harinya, mereka bertemu lagi. Liu minta ditemani oleh Tian dalam mencari kado ulang tahun untuk Wenxian. Kemudian mereka melihat Lung Xija sedang berada di toko perhiasan sehingga Liu membeli kado yang sama persis dengan adiknya. Lung Xija semakin kesal pada kakaknya begitupun dengan Wenxian karena cintanya ditolak oleh Liu. Tian berhasil lolos seleksi trendy untuk mengikuti pelatihan di luar negeri. Liu sangat senang dan mendukung karir Tian untuk menjadi desainer ternama yang sukses di kancah internasional. Dia memberi hadiah sebuah bunga dan kalung sebagai apresiasi dari keberhasilannya. Sebelum pergi ke luar negeri, Tian memberikan sekotak biskuit kepada Liu. Liu begitu senang dengan pemberian Tian sampai-sampai dia memamerkan biskuit itu kepada teman-temannya. Lalu Liu menghubungi asistennya untuk mengantarkan dokumen ke rumahnya karena dia merasa tidak enak badan. Namun asistennya malah menyuruh Tian untuk mengantar dokumen yang dipesan oleh Liu. Liu sangat terkejut dengan kedatangan Tian yang begitu mendadak sehingga dia langsung berganti pakaian. Kemudian Liu berlagak manja dan ingin dipanggil dengan sebutan nama saja tanpa pakai direktur. Dia juga memanfaatkan keadaan ini supaya Tian tetap berada di rumahnya. Namun Luci mengganggu momen kebersamaan mereka dengan menelepon Tian untuk membicarakan masalah pelatihan karena Luci adalah pembimbingnya. Liu cemburu sampai dia mencari cara supaya Tian tidak jadi pergi ke luar negeri. Dia berbohong jika penyakitnya kambuh sehingga Tian harus menemani Liu dalam menjalani perawatan. Tian menyuruh Liu meminum 4 gelas jus buah yang telah dia siapkan supaya cepat pulih. Namun Liu tak sengaja menumpahkan jus ke bajunya sehingga dia meminta Tian untuk membantu melepaskannya.
Sebenarnya hal ini adalah modus Liu supaya mereka bisa semakin dekat. Akan tetapi Tian tampak canggung dan terlihat salah tingkah. Keesokan harinya, Tian mengajak Liu ke wahana bermain untuk naik kincir angin. Awalnya Liu selalu menutup matanya karena dia takut pada ketinggian. Namun Tian membuatnya berani lagi sehingga Liu semakin menyukainya. Selanjutnya mereka pulang dan mencoba mempraktekkan kejadian dulu yang membuat Liu sembuh dari penyakitnya. Namun lagi-lagi Liu berbuat modus dengan mencium bibir bukan dahinya. Tian terkejut dan berakhir pulang karena suasana semakin panas. Dia memutuskan untuk menyerah dalam pelatihan. Ini adalah pilihan sulit baginya, apalagi pelatihan ini adalah kesempatan untuk meraih kesuksesan. Namun Tian lebih memilih merawat Liu yang dimana sakitnya adalah kebohongan. Suatu hari, kebohongan Liu terbongkar dengan sendirinya. Tian sangat sedih karena Liu menipunya apalagi dia mengorbankan karirnya demi cinta. Kemudian Tian menemui Luci, mereka berdiskusi tentang pelatihan dan Luci bersedia membantu Tian supaya ikut dalam pelatihan bulan ini. Adapun Liu sangat menyesal dengan apa yang telah dia lakukan. Dia berusaha menebus kesalahannya dengan menambah kuota peserta supaya Tian bisa ikut pelatihan. Namun Tian menolak tawaran itu sehingga Liu merasa semakin bersalah. Akan tetapi Liu tetap berusaha mendapat maaf dari Tian dengan cara mengajak karyawan dan teman-temannya berlibur. Di sana, Liu terus mendekati Tian. Dia juga menyerahkan jadwal kelas pelatihan di kota Paris untuk menebus kesalahannya. Namun Tian masih kecewa dan sekarang dia kehilangan kepercayaan pada laki-laki. Asisten Tang mengadakan permainan yang membuat para peserta harus jujur saat ditanya. Dan siapapun yang kalah harus meminum segelas arak. Sementara itu, Liu belak-belakan soal ciuman pertamanya dengan Tian sampai membuat Tian tersipu malu. Setelah acara selesai, Liu membawa Tian ke kamarnya. Dia melepaskan sepatunya lalu keduanya saling mengakui perasaannya masing-masing. Saat terbangun di pagi hari, Tian mengingat ciuman semalam sehingga dia tampak tersipu malu. Kemudian dia bergabung dengan peserta lain untuk melanjutkan permainan. Tang memberikan amplop kepada masing-masing wanita dan mereka harus mencari pasangannya. Sementara itu, Lung Sija tampak bosan pada permainan yang diadakan oleh perusahaan. Dia hanya terdiam di pinggir pantai sampai Wen Xian mengakui perasaannya di mana dia mulai menyukai Lung Sija di malam ulang tahunnya. Mendengar pengakuan ini membuat Lung Sija senang karena penantiannya selama bertahun-tahun akhirnya berbalas. Liu menyiapkan banyak kejutan untuk Tian dan mengajaknya naik balon udara. Pada saat berada di ketinggian, Liu meminta maaf lagi lalu mengakui perasaannya. Tian sangat tersentuh dengan semua yang dilakukan oleh Liu sehingga Tian menerima cintanya. Di samping itu, Direktur Wen mendapat kabar soal Liu yang menolak proposal produk mainan terbaru. Dia sangat kesal karena semakin kesini perusahaan tidak memiliki kedudukan di asosiasi raja. Kemudian, Direktur Wen berkolaborasi lagi dengan Kevin untuk menyerang Liu sebelum pemilihan presidir perusahaan. Liu pun jatuh pingsan setelah mendapat serangan itu. Dia koma selama 2 hari dan selama koma dia mendapatkan ingatan masa lalu bersama ayahnya. Selain itu, dia juga melihat gadis kecil yang terlihat jelas di mana gadis itu adalah Tian. Keduanya sangat senang karena ternyata mereka sudah terikat sejak lama. Liu memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya karena dia memiliki mimpi untuk hidup di desa terpencil bersama wanita yang dia cintai. Keputusannya itu membuat semua orang terkejut termasuk ayah angkatnya. Ayahnya meragukan Lung Sija karena tidak mungkin anaknya bisa memikul tanggung jawab sebesar ini jika Liu pensiun. Kemudian Direktur Wen menemui Liu ke rumahnya setelah mendengar kabar pensiun. Dia ingin Liu mempertahankan jabatannya namun Liu tetap teguh pada pendiriannya lagi pula dia masih menjadi pemegang saham di perusahaannya. Liu mewujudkan impiannya untuk tinggal di kota terpencil bersama wanitanya. Namun ternyata semua ini adalah bagian rencana dari Liu untuk memancing Direktur Wen yang selama ini selalu berusaha menjatuhkannya.
Sekarang Direktur Wen berusaha mengendalikan Lung Xija sampai berani mengganti bahan produksi. Mendengar semua ini membuat Liu semakin geram, dia memberitahu semua rencananya pada Tian dan mereka pun mengakhiri liburannya lalu kembali ke kota. Sementara itu, para direksi mengeluh karena saham perusahaan Qiansheng menurun selama 2 hari berturut-turut. Kemudian Direktur Wen menyarankan untuk mempercepat pemilihan presidir di tengah situasi ini. Lalu Liu datang di tengah rapat dan dia memperingatkan adiknya untuk berhati-hati terhadap Direktur Wen. Liu berusaha mendapat kepercayaan konsumen setelah huru-hara yang terjadi di perusahaan. Kemudian Tian mengajak pacarnya ke pasar malam supaya menghilangkan kejenuhan karena Liu terlalu sibuk bekerja. Sementara itu, Liu terinspirasi dengan menggunakan tema pasar malam untuk menarik konsumen. Dan idenya itu sukses menarik minat konsumen sehingga Liu terpilih lagi menjadi presidir di perusahaan Qiansheng. Di balik semua ini, Liu dan Lung Xija bersekongkol menjebak Direktur Wen yang selalu berulah di belakangnya sehingga dia dipecat dari perusahaan. Di akhir cerita, Tian dibawa ke suatu tempat untuk ditunjukkan sebuah kejutan yang disiapkan oleh pacarnya. Kemudian Liu muncul lalu melamar Tian dengan sebuah cincin cantik yang sekarang melingkar di tangannya.